hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, bila Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan tentang surga dan bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam surga, bahkan meraih level surga tertinggi. Pada Jumat sekarang kita akan membahas hal yang sebaliknya, yaitu membahas penyebab orang masuk ke dalam neraka, bukan untuk diamalkan tapi untuk dijauhi. Kalau tahu perbuatan-perbuatan ini menjadi penyebab orang masuk neraka dan kita tidak ingin masuk ke dalam neraka, jauhi. Apa sajakah penyebab orang masuk neraka? Yang pertama dan yang utama adalah perasaan merasa diri besar. Disebutnya takabur. Takabur itu merasa diri besar. Takabbara yatakabbaru takabburan. Takabur itu orang atau makhluk kecil tapi merasa diri besar. Gumede kata orang Sunda. Merasa diri gede padahal letik. Nah, dahulu iblis laknatullahi alaihi ahli ibadah. Sayangnya ibadah yang dilakukan dengan kadar yang sangat bagus, dengan kualitas dan kuantitas yang mengagumkan, menyebabkan dia merasa diri besar. Ada muncul ketakaburan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Para malaikat tidak tahu. Allah ingin membongkar ketakaburan iblis ini dengan cara Allah ciptakan Adam, lalu nanti iblis disuruh sujud. Para malaikat yang selama ini ikhlas, tawadhu, rendah hati, begitu disuruh sujud ke Adam dalam rangka menghormat, langsung sujud. Tanpa bertanya, tanpa menyanggah, tanpa protes, langsung sujud. Karena mereka dalam hatinya tak ada perasaan merasa besar dengan ibadah yang dilakukan. Adapun iblis ada rasa ketakaburan, gak mau sujud kepada juniornya yang baru diciptakan. Allah menyatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu
li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Para malaikat semua sujud. Adapun iblis nggak mau sujud. Aba, dia enggan. Wastakbaru, dan takabur, sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Karena ketakaburan, nggak mau sujud, nggak mau nurut perintah Allah, diusir dia dari surga. Dan inilah penyebab orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga, yaitu takabur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Sekecil itu rasa takabur, nggak akan masuk surga. Apalagi kalau lebih gede daripada sebutir debu. Oleh karena itulah maka orang yang takabur, termasuk dari kalangan bangsa jin seperti iblis, selain Allah usir dari surga, kelak Allah janjikan akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itulah tempat yang paling layak untuk orang-orang yang takabur, Jahannam. Allah berfirman, alaysa jahannam mathwa lil mutakabbirin. Bukankah Jahannam itu tempat menetap orang-orang yang takabur? Ketika ahli neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan masuk. Kata Allah, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuk kalian ke dalam neraka Jahannam, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Fabi'sa mathwal mutakabbir. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur, yang sombong. Oleh karena itulah maka wajib kita hindari satu sifat yang menyebabkan iblis terusir dari surga, yang menyebabkan iblis itu tidak mau taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan pelakunya akan diberi tempat yang sangat buruk, seburuk-buruk tempat kembali, yaitu Jahannam di akhirat nanti, yaitu takabur. Apa sajakah bentuk-bentuk dari takabur? Pertama, takabur yang nyata itu adalah menolak kebenaran, menolak dakwah, apalagi menentang dan memusuhinya, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, pedaran hadis. Itu hakikat dari ketakaburan yang sebenarnya. Kata Nabi SAW setelah beliau menyatakan gak akan masuk surga orang yang punya takabur walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Wahai Rasulullah, ada orang yang suka pakai baju dan sendal yang bagus. Apakah itu takabur? Kata Nabi SAW, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, menghina, mencela dan yang sejenisnya. Itu takabur, tapi intinya menolak kebenaran. Dan ini yang menyebabkan raja-raja, para penguasa durhaka yang zaman dahulu menentang dakwah walaupun meyakini kebenaran dari dakwah itu. Seperti Fir'aun dan bala tentaranya, mereka yakin bahwa dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa itu benar artinya, tapi omongannya, perilakunya menentang kebenaran yang dia yakini dalam hatinya. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Ya kita nggak tahu. Allah yang tahu, dan Allah membeberkan dalam Al-Quran. Allah menyatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa.
Mereka menentang dakwah Nabi Musa. Fir'aun dan para penggawanya. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kenapa kalau yakin ditentang? Kalau yakin bahwa itu benar ditentang? Zulman wa ulwa. Karena kezaliman dan kesombongan, merasa diri tinggi. Selama ini kan Fir'aun memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Yang tidak menyembah beribadah kepada dirinya disiksa, diazab. Dan dia menyatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, ada yang lebih sombong daripada itu. Makanya ketika ada dakwah yang hak dari Nabi Musa, dakwah yang benar, dan dia meyakini kebenarannya, ditentang. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang dakwah tersebut. Pada hati mereka meyakininya karena kezaliman dan kesombongan, ketakaburan. Ditolaklah dakwah tersebut. Ini yang merupakan penyebab utama kenapa zaman dahulu raja-raja penguasa menolak dakwah padahal diyakini kebenarannya. Baik itu Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan yang lain-lainnya. Termasuk tokoh-tokoh kafir Quraisy di Mekah. Mereka meyakini kebenaran dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa? Karena kesombongan mereka tolak, karena ketakaburan, maka mereka menentang dakwah tersebut sampai harus mengorbankan semua yang dimilikinya, jiwanya, raganya, hartanya, pengaruhnya, semuanya dikerahkan untuk menentang dakwah. Karena apa? Karena kesombongan. Inilah bentuk yang pertama dari kesombongan dan ketakaburan, yaitu menolak kebenaran, menolak dakwah, menolak wejangan, nasihat, ataupun pedaran dari ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Dengan sikap yang mencibir, dengan sikap yang merendahkan, akhirnya menolak semua nasihat dan dakwah tersebut. Dan itulah hakikat dari ketakaburan. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga orang yang sombong kayak gini walaupun semuanya sebutir debu. Karena dia menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla membuka lebar-lebar pintu hati kita untuk menerima semua nasihat, semua wejangan, semua pedaran, semua penjelasan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, sehingga kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sombong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kenapa takabur atau sombong ini sebuah kedurhakaan yang besar dan terancam dengan ancaman neraka jahanam? Karena takabur ini adalah sifat yang bertolak belakang dengan hakikat dari seorang hamba. Kita manusia, termasuk jin, bahkan termasuk para malaikat disebut hamba. Malaikat kata Allah, bal ibadum mukramun. Para malaikat itu hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan. Kita juga hamba. Para jin semuanya hamba Allah. Dan makna hamba itu adalah orang atau makhluk yang rendah, yang hina,
kalau umpamanya ada jalan yang menurun, mudun, terus disebut tariqun mu'abbadun. Tariq yang mu'abbad. Mu'abbad itu merendah terus. Karena memang makna asal dari hamba, abdun, adalah rendah. Oleh karena itulah maka ketika seorang hamba mengetahui hakikat dirinya sebagai orang yang rendah, yang hina di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tawadhu, dia akan rendah hati, dia tidak akan sombong karena kerendahannya, karena kehinaannya. Sementara di waktu yang bersamaan Allah begitu agung dan begitu berkuasa dalam dirinya. Dirinya rendah, Allah agung. Maka muncul ketundukan, kepatuhan, kepasrahan dari seorang hamba yang hina, yang rendah kepada Zat yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Makanya setiap kali seseorang menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah dalam bentuk banyak ruku, banyak sujud, banyak sholat, banyak mengakui kelemahan dan kekurangan dan bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah, itu semakin Allah angkat menjadi manusia yang mulia. Semakin seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, semakin mulia dia. Sebaliknya, kalau seseorang yang rendah, hina, lalu merasa diri besar, takabur, keluarlah dia dari karakter khas seorang hamba. Seorang hamba itu merendah, menghinakan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Pas dia merasa tinggi, merasa besar, sudah keluar dari karakter kehambaan dia. Makanya kata orang Sunda, gumede. Setiap karakter gumede, gumasep, gumelis, guminter itu menyebalkan. Orang bodoh ngaku pinter, guminter. Orang goreng patut, jelek, ngaku kasep, ngaku gelis, gumasep, gumelis. Orang kecil ngaku besar, gumede, takabur. Siapapun gak suka, siapapun akan murka, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka semakin orang merasa besar dan merasa tinggi, maka saat itu dia semakin hina dan semakin rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang menyebabkan Allah mengancam, gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. Alaysa jahannamu mathwal mutakabbirin, bukankah jahanam itu tempat menetap bagi orang-orang yang takabur? Allah siapkan itu. Karena dia sudah keluar dari hakikat kehambaannya sebagai seorang makhluk yang hina, yang rendah di hadapan Allah, merasa mulia, merasa tinggi, merasa besar, maka Allah murka. Dan siapapun tidak akan suka kepada orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang merasa tinggi. Berdasarkan hal itulah maka yuk kita hindari sikap takabur. Dan salah satu wujud takabur tersebut adalah menolak kebenaran, menolak dakwah, menolak nasihat, menolak wejangan, menolak pedaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itulah yang disebut dengan takabur, dan itulah yang terancam tidak akan bisa masuk surga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah angkat kemuliaan kita dunia sampai di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa ghalabati al-'adu wa shamatati al-'ada. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal judam was sayil asqam. Allahumma inna na'udzu bika min munkarati al-akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna.
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة